filmnya Wali Songo itu mendistorsi sejarah, jadi tidak sesuai dengan sejarahnya Wali Songo. Sebagaimana kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Wali Songo itu didesain secara Islam tetapi isinya adalah Hindu Buddha. Makanya di dalamnya itu banyak terdapat amalan Hindu Buddha seperti bertapa. Yang ikonik di dalam film itu adalah Sunan Kalijogo bertapa. Sunan Kalijogo sama Sunan Geseng itu bertapa di pinggiran sungai selama bertahun-tahun. Tidak makan, tidak minum. Itu kan plagiat sebenarnya, plagiat terhadap ajarannya Hindu Buddha. Mereka kalau mencapai derajat tertentu, mereka harus bertapa dulu. Tidak beda sama kitab An-Nurul Burhani. Itu kitabnya manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kitab itu diterbitkan ratusan tahun setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau ini dikatakan bertapa dan digurui sama Nabi Khidir. Bayangkan, dibimbing sama Nabi Khidir. Dibimbing sama Nabi Khidir bertapa di pinggiran pantai Baghdad selama 3 tahun, dan setiap tahunnya itu dikunjungi oleh Nabi Khidir. Bayangin aja coba. Itu kan ajarannya kan ya sama-sama seperti plagiatnya filmnya Wali Songo itu yang didistorsi oleh kolonialisme itu, demi agar mindset, agar pemikiran masyarakat itu menyimpang. Makanya kalau kita nonton filmnya Wali Songo itu tidak beda sama nonton Mahabharata. Coba kalau filmnya Wali Songo itu diisi tentang fikih, diisi tentang ilmiah, itu masyarakat tidak akan tertarik. Tapi kalau diisi dengan takoyul seperti itu, masyarakat akan tertarik. Tapi sebenarnya jauh dari sejarah yang asli itu jauh berbeda. Contohnya saat pertandingan antara Bisma ini dikasih anugerah oleh bapaknya. Ayahnya mengasih dia anugerah tidak bisa mati, atau anugerah mati sekehendak hatinya. Jadi kalau dia apain aja, kalau dia tidak berkehendak mati, dia tidak mati. Bisma sudah pernah bersumpah kepada seorang wanita yang bernama Dewi Amba. Saat perang, jika Dewi Amba menemuinya, dia akan menyerahkan senjata, akan menyerahkan senjatanya. Karena di dalam perang itu peraturannya tidak boleh ada perempuan, harus laki-laki. Dewi Amba yang sudah menyamar inkarnasi menjadi Sri Kandi. Jadi Sri Kandi ini seorang perempuan yang lahir dari api, seorang perempuan yang karena perempuan tidak boleh ikut perang, dia pinjam anunya dewa yaksa. Jadi kemaluannya dewa yaksa disewa selama 1 hari sama Sri Kandi ini. Jadi Sri Kandi ini pernah menjadi laki-laki selama 1 hari, dimana untuk merebut senjatanya Bisma ini. Setelah itu mereka berperang bagaimana caranya agar Sri Kandi ini tidak bisa menemui Dewa Bisma itu. Akhirnya setelah bertempur, ternyata Sri Kandi berhasil menemui Bisma sebelum matahari terbenam. Kan matahari terbenam itu kan akhir dari perang. Setelah matahari terbenam tidak boleh ada perang. Setelah itu baru Bisma menyerahkan senjatanya dan dia baru menghendaki untuk mati, dan di saat itulah Bisma mati. Cerita seperti ini menarik. Ya tidak beda sama ceritanya Wali Songo itu. Seperti Sunan Bonang apa Sunan Giri. Itu sejarahnya Keris Kolomunyang. Keris Kolomunyang yaitu Kolomunyang itu bahasa Arab, kolam itu bahasa Arab pena. Dan di saat kerajaan Majapahit menyerang Giri Kedaton, Sunan Giri yang sedang menulis buku, beliau khawatir membangunkan santri-santrinya. Akhirnya beliau mengatasi pasukan Majapahit yang konon katanya ribuan atau ratusan ribu. Karena beliau sendirian dan beliau hanya pegang pulpennya itu dilempar kemudian menjadi pasukan Kolomunyang.
setelah pulpennya jadi pusaka Kolomunyang itu, satu batalion pasukan Majapahit itu habis rata dengan satu pulpen, hanya dengan satu pulpennya Sunan Giri itu. Ini menarik. Kalau main PUBG, kalau satu server mampus dengan satu pulpen itu, bisa jadi pro player ini. Begitulah para pemalsu sejarah demi kepentingan mereka, sehingga mereka memalsukan sejarah agar merusak masyarakat, dan itu sayangnya itu diteruskan oleh orang-orang yang berkepentingan keuangan. Mereka membuat film tersebut dan akhirnya mempengaruhi mindset masyarakat, sehingga masyarakat jauh dari agama, dan mereka jauh dari agama, meninggalkan ajaran agama, bahkan lebih parahnya mereka merasa lebih baik tanpa harus beragama. Alasannya mereka sudah levelnya makrifat sudah. Kalau orang yang berfikih itu levelnya masih syariat, masih tingkat kelas 1. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat itu masih kelas 1 kayak mereka. Itu kata-kata mereka. Jadi kalau mereka itu sudah di atasnya Rasulullah, jadi mereka sudah tidak perlu sholat lagi. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka masih mengerjakan sholat. Mereka sudah levelnya sudah makrifat, sudah tidak perlu sholat lagi. Itu ajaran zindik, ajaran yang menyimpang. Dan makanya kita harus melihat sejarah berdasarkan referensi yang benar. Dan sejarah Wali Songo ini sudah banyak didistorsi ya, sehingga yang dimana mereka ini adalah ulama di bidangnya masing-masing, karena mereka diagungkan. Banyak orang yang terlalu fanatik sehingga banyak cerita-cerita dusta, terkhusus di Jawa. Kalau orang Jawa itu bikin sejarah itu rusak. Jadi kalau ambil sejarah itu jangan sama orang Jawa. Orang Jawa itu kalau bikin sejarah, mereka kalau tidak tahu itu mereka enggak terus terang tidak tahu, enggak. Mereka kalau tidak tahu itu mereka ujung-ujungnya ngarang. Ya, jadi ya kalau tidak tahu itu ujung-ujungnya ngarang. Seperti Joko Tingkir. Joko Tingkir ini juga kata mereka keturunan bidadari, 7 bidadari. Itu ada ceritanya. Joko Tingkir ini keturunan dari Ki Mengging, dan Ki Mengging ini keturunan dari Jaka Tarub. Nah, Jaka Tarub menikah dengan salah satu dari 7 bidadari itu. Itu ada ceritanya. Dan itulah kalau sejarah ditulis oleh orang Jawa. Jadi kalau tidak tahu terus dikarang gitu. Ini banyak distorsinya.